bisa urus sendiri Bu Teh. Jadi selama berbincang dengan provider visa umroh, mereka menjelaskan kalau misalnya mereka punya risiko besar nih ketika melepas visa ke jamaah, terutama jamaah baru atau jamaah yang sama sekali mereka tidak kenal. Risikonya apa? Ya risikonya pada saat di sana sudah mendapatkan visa umroh, jamaahnya stay di Arab Saudi dengan waktu yang lebih lama atau melakukan kegiatan lain yang bukan untuk ibadah umroh. Kalau misalnya jamaahnya itu tidak bermasalah, baik-baik saja sih, ya oke-oke aja ya. Tapi kebanyakan ya ketika stay di Arab Saudi-nya lebih lama daripada masa visa umroh, ya itu akan menjadi masalah. Ketika ditemukan oleh petugas keamanan di Arab Saudi, ya mereka akan diamankan, dideportasi, dan dicari tahu tuh visanya rilis dari perusahaan mana. Oh no! Perusahaan yang di Saudi maupun yang di Indonesia. Dan provider visanya jadi kena hukuman kan, berupa denda dan dicabut izin usahanya. Padahal mayoritas para provider visa umroh ini sudah menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang lama, bahkan turun-temurun, udah generasi keberapanya gitu sekarang. Ya masa gara-gara jamaah nakal aja mereka ikhlas izin usahanya dicabut, ya kan enggak. Jadi para provider visa umroh ini memperjelas tujuan jamaahnya, memperjelas niat jamaahnya yang apply visa ke mereka untuk apa ini? Benar kan ya, untuk ibadah umroh. Nah itu dengan membuat land arrangement-nya menjadi satu kesatuan dengan kita, minimal untuk kamar hotel dan busnya misalnya. Jadi nggak bisa misah jamaah itu hanya visa aja gitu. Kalaupun nanti sahabat semua atau bapak dan ibu sekalian mungkin ya ada provider yang nggak apa-apa merilis visa umroh aja untuk jamaahnya atau untuk bapak dan ibu sekalian, yaitu mungkin karena faktor memang sudah memiliki kepercayaan tinggi kepada sahabat semua atau bapak dan ibu sekalian, mungkin saudaraan atau minta usaha yang keras banget gitu, yang mereka percaya bahwa bapak dan ibu nggak akan menyalahgunakan wewenang visanya gitu. Dan kalau Kementerian Agama sendiri sudah mengatur ini semua ya, warga negara Indonesia untuk bisa berangkat umroh itu ketika diinput dalam proses visa umroh yang dimiliki oleh Kementerian Agama, itu sudah ada data hotelnya di mana, akomodasinya seperti apa gitu, baru diperbolehkan untuk mengurus visa umroh. Nah dengan cara seperti ini juga dari pihak negara kita pun memberikan statement keamanan nih dan kenyamanan untuk Arab Saudinya bahwa jamaah-jamaah kami yang dapat visa umroh ini nggak akan ngapa-ngapain loh di sana, murni tujuannya untuk ibadah umroh aja, karena sudah jelas mereka akan stay di mana, pakai bisnya PT apa, seperti itu. Ini loh ada fotonya, ini loh alamatnya di Indonesia, kerjaannya apa. Jadi data-datanya benar-benar jelas dan bisa ditelusuri. Dan jika sahabat semua, bapak ibu sekalian mengajukan visa dalam grup besar, akan mendapatkan biaya land arrangement tentunya yang lebih murah ketimbang ketika kita melakukan pembelian perorangan. Itu harganya beda. Jadi bisa lebih efisien tentunya. Jangan takut tentang akomodasi yang akan disediakan oleh provider visanya berupa tenda atau gelesoran di pelataran masjid, atau misalnya ditaruh di hotel tua yang gemeteran liftnya gitu ya. Oh no! Itu hotel, insya Allah nggak akan kayak gitu. Akomodasi untuk hotel ya sesuai dengan keberangkatan umroh pada umumnya, tersedia mulai dari bintang 3 sampai bintang 5. Tapi tentu aja untuk umroh ala backpacker yang menggunakan hotel bintang 3 ya jelas beda dong harganya dengan umroh ala backpacker yang menggunakan hotel bintang 5. Untuk land arrangement ini ada cara ngakalinya dia biayanya lebih efisien. Yang pertama adalah tadi ya, sudah sempat kita jelaskan dari awal, berangkatnya dengan lebih banyak orang. Jadi share cost-nya bisa lebih banyak dibagi. Dan semakin banyak orang, itu harga yang didapatkan untuk land arrangement akan semakin murah. Terus yang kedua, bisa dilakukan mixed hotel. Kalau misalnya kita memang memiliki kebutuhan ya untuk hotel dengan grade bintang 4 atau bintang 5, yang mungkin bisa di mix tuh perbandingannya dengan hotel yang bintang 3 aja, yang penting jaraknya dekat. Contoh efisiensi lain bisa kita lakukan pada saat umroh Ramadan. Kita cari utamanya untuk hotel yang di Mekah ya, kamar yang bisa di-share dengan lebih banyak orang, misalnya untuk 6 orang atau 8 orang. Karena kan pada bulan Ramadan itu kita mayoritas menggunakan waktu kita di masjid ya, untuk totalitas ibadah gitu. Jadi kamar-kamar hotel bisa digunakan hanya untuk penempatan barang dan bersih-bersih tubuh aja gitu. Misalnya cari yang space kamar yang lebih besar dan memiliki bathroomnya terdiri dari 2 bedroom gitu misalnya. Jadi kalau digunakan untuk 8 orang atau 12 orang juga bathroomnya nggak begitu untuk
kalian kayak gitu tetap bisa jangan digunakan. Dan harga yang kita peroleh tentu aja lebih efisien kan. Umroh ala backpacker ini memang diincer banget nih sama sahabat-sahabat yang niat berangkat untuk umroh di bulan Ramadan atau umroh plus. Kenapa? Karena tadi total budgetnya akan menjadi lebih efisien di sharing cost kamar maupun di tiketnya. Selamat datang yang terlibat di perkebunan kami. Silakan masuk dengan ragu-ragu apa yang ada di sini di Kecamatan Ajiwanya itu yang hitam dan bulat ada di depan dan sebelah kiri. Dari kerabat mana itu, Mi? Hah? Backpacker? Backpacker? Dari mana backpacker itu? Ya, kita sekarang habis dari Masjid Kuba, kita mengunjungi kebun. Ya, kebetulan kan ini perkebunan yang perkebunannya sangat bersejarah sekali. Perkebunan yang suka didatangi jemaah umroh atau haji itu banyak, mungkin 12 tempat. Tapi yang dilewati banyak surga hanya di sini. Terus yang disebutkan namanya orang surga juga perkebunannya hanya di sini. Beruntung sudah datang ke sini. Ini tempat dulu adalah kebahagiaan sahabat Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga, yang paling kaya, yang paling dermawan. Mudah-mudahan kita nanti seperti beliau. Dan di sini adalah perkebunan yang dulu diturunkan air bersuci. Karena di Mekah belum ada. Dan lagi panen juga mungkin hari Sabtu. Umroh ala backpacker karena berangkat lebih mandiri, jadi pada umumnya menyediakan fasilitas perlengkapan seperti seragam batik itu nggak ada, kain ihram untuk jamaah laki-laki, jamaah bisa melakukan pembelian sendiri, cari harga yang termurah, beli secara online misalnya atau ke pasar mana gitu. Terus abis itu biasanya menyediakan koper dan tas gitu, jadi jamaah bisa berangkat dengan koper dan tasnya sendiri, nggak perlu beli-beli lagi. Walaupun ada juga sih penyelenggara umroh mandiri yang menyelenggarakan perlengkapan untuk jamaahnya, tapi itu biasanya akan di-share di grup jamaah, diambil kesepakatan. Kalau mayoritas mau pakai perlengkapan akan diadakan, tapi kalau misalnya mayoritas jamaah merasa nggak butuh perlengkapan karena bisa pakai perlengkapan yang sudah ada di rumah gitu, milik pribadi, ya perlengkapan itu nggak akan diadakan. Untuk seragam, kebanyakan berangkat umroh ala backpacker itu menyediakan seragam. Walaupun demikian, jemaah tetap bisa janjian untuk punya seragam sendiri. Atau ada juga penyelenggara yang menghadirkan seragam-seragam tersebut untuk jemaahnya. Berikutnya mau jelasin manajemen ya di umroh ala backpacker. Ada grup umroh ala backpacker yang manajemennya benar-benar full mandiri dari awal. Jadi pimpinan grupnya, sekretaris, bendahara itu dipilih dari jamaahnya sendiri. Ngurus visanya nanti sendiri. Mungkin ada orang yang mengajukan diri sebagai administrasi gitu. Nah, koordinasi macam-macam mengenai tiket, kesepakatan dan lain sebagainya itu full diobrolin dan terbuka di dalam grup keberangkatan atau tim jamaah yang sudah terbentuk. Tapi ada juga keberangkatan atau manajemen umroh ala backpacker ini yang sudah ada manajemennya. Manajemennya ini membantu pengadaan tiketnya, membantu mengatur destinasi, membantu penyelenggaraan visa, membantu penyelenggaraan bus, dan biasanya ketua tim itu memang sudah diutus sendiri oleh penyelenggara umrohnya. Penjelasan tentang umroh ala backpacker ini tidak hendak mendiskreditkan penyelenggaraan umroh dengan cara lain ya, yaitu yang reguler misalnya, atau ada tipe keberangkatan umroh yang deluxe atau eksklusif seperti itu. Tapi setidaknya melalui penjelasan umroh ala backpacker kita jadi tahu nih, dalam paket umroh itu mana aja komponen-komponen budget yang bisa membuat biaya perjalanan kita menjadi lebih efisien dan nggak mubazir gitu. Nggak ada salahnya juga kok berangkat umroh dengan cara yang lain, reguler, deluxe, eksekutif gitu ya, selama memang kita dapat rezeki dan jodoh berangkatnya dengan cara yang seperti itu. Dan jika memang setiap penyelenggara umrohnya itu memang menyediakan fasilitas sesuai dengan akad yang sudah dijanjikan kepada jamaah. Gak tiba-tiba pada saat di Tanah Suci hotelnya downgrade atau berubah jaraknya gitu, tidak sesuai yang dijanjikan di awal, atau misalnya dananya dipakai untuk diputar di usaha lain dulu gitu. Padahal ketika biaya umroh itu dibayarkan, penyelenggara harus langsung mengurus izin keberangkatan umroh bagi jamaah berupa visa melalui sistem Kementerian Agama dulu,
lanjut ke provider visa yang di Arab Saudi. Setelah itu mengurus akomodasi bagi jamaah di Tanah Suci. Dan untuk sahabat semua, Bapak dan Ibu sekalian, kalau nemu paket umroh dengan harga yang murah, jangan lebih dulu komen negatif nih atau gibahnya didahulukan, tapi didahulukan cari tahu. Memang paket umroh tersebut yang harganya murah berangkatnya dengan cara apa sih gitu? Apakah pakai tiket promo? Apakah umroh ala backpacker? Atau seperti apa? Kalau misalnya umrohnya itu berangkat dengan tiket promo atau tiket murah, lebih baik utamakan segera amankan tiketnya untuk kita pribadi maupun keluarga yang emang sudah punya simpanan sebelumnya nih untuk keberangkatan umrohnya. Karena tiket promo atau tiket dengan harga murah itu tidak selalu keluar dan waktunya itu benar-benar nggak bisa diperkirakan. Kalau misalnya harganya sudah cocok dan benar-benar murah di bawah harga normalnya, segera babat habiskan, amankan.